semua. Izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dari podcast kita hari ini. Mahasiswa menjadi agent of change bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Mereka mempunyai kesempatan berkuliah untuk memiliki pengalaman tersendiri. Selain kegiatan akademik yang melatih hard skill, di sini mahasiswa juga mampu melatih soft skill-nya untuk mengembangkan minat serta bakat dari mahasiswa. Izinkan saya, Herlina Mega Puspitasari, selaku host pada hari ini, dan tema hari ini adalah mengenal lebih dekat Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi UNS. Tentunya hari ini ada guest star yang sangat luar biasa, dan kita akan berkenalan terlebih dahulu. Langsung saja, biasanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Jadi biar sayang kita kenalan dulu. Nah, halo Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak. Boleh perkenalan dulu mungkin dari Bapak terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunto Adi. Jadi saya diberikan amanah oleh program studi dan teman-teman dosen dan Sekolah Vokasi UNS sebagai Kepala Program Studi Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi UNS, Mbak Erlina. Oke, baik. Halo Bapak Raden Kunto Adi. Halo, Mbak. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, tadi sudah dari yang Bapak Kunto, sekarang geser beralih ke ibu-ibu yang di sebelahnya. Mari silakan, boleh kenalan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rizky Puspita Dewanti, diberikan amanah oleh teman-teman dan juga Sekolah Vokasi UNS sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Diploma 3 Agribisnis. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini gesternya sangat luar biasa ya. Kita kedatangan dari Bapak Kepala Program Studi Diploma 3 Agribisnis, yaitu Bapak Raden Kunto Adi, SPMP, dan juga didampingi oleh Ibu Rizky Puspita Dewanti, SPMSI, selaku Kepala Laboratorium dari Diploma 3 Agribisnis SVUNS. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi, lebih kenal dekat dengan Bapak Ibunya. Oh, bukan ya. Kita lebih kenal terkait dengan Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi UNS. Nah, biar mahasiswa baru ini yang mungkin lagi galau atau lagi bingung milih jurusan, nah ini bisa diarahkan ke agribisnis begitu. Nah, agribisnis itu apa sih Bapak Ibu? Silakan mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Mbak Erlina. Matur nuwun atas kesempatannya, Jadi agribisnis itu kalau dari sisi katanya itu ada dua, agri dan bisnis. Agri itu lebih ke agriculture, kemudian bisnis itu ya usaha atau bisnis begitu. Jadi kalau kita gabung dua kata itu menjadi agribisnis, artinya usaha di bidang pertanian. Cuman usaha ini bukan berarti usaha yang asal jalan, tapi usaha yang berorientasi ke bisnis. Sehingga nanti dalam pembelajarannya, dalam kajian-kajian di program studi Diploma 3 Agribisnis, itu lebih kepada pemahaman pengembangan pertanian dari hulu sampai hilir. Jadi nanti adik-adik mahasiswa diberikan pemahaman dari awal, dari mulai penyiapan sarana produksinya, kemudian budidaya, kemudian pengolahan sampai pemasaran. Jadi insya Allah ketika nanti adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa belajar di Prodi D3 Agribisnis itu bisa memahami semuanya. Dan yang membedakan antara agribisnis dengan ilmu yang lain adalah kalau agribisnis ini muatan ekonominya juga ada. Jadi tidak hanya muatan materi budidaya, tidak hanya muatan materi agroteknologi, agronomi, juga muatan materi-materi yang sifatnya ekonomi. Karena memang antara, kalau di dalam agribisnis ini memang antara muatan agronomi dengan muatan ekonomi tidak bisa terpisah, Mbak Erlina. Jadi saya kira lengkap lah insya Allah untuk materi di program studi Diploma 3. Baik, jadi tidak bisa dipisahkan ya Pak antara budidaya dengan ekonominya, mereka harus secara bersama-sama seperti itu. Nah, di sini apa saja yang dipelajari terkait kuliah di agribisnis? Mungkin dari Ibu Rizky, silakan. Terima kasih Mbak Erlina. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kunto tadi ya, kalau agribisnis itu bisnis pertanian, berarti belajar dari hulu sampai hilir. Nah, kurang lebih kalau di D3 Agribisnis ketika teman-teman masuk nanti, teman-teman akan mendapat 44 mata kuliah dengan total 115 SKS. Nah, tentu kita belajar dari hulu sampai hilirnya. Jadi ada produksi benihnya, kemudian juga belajar kultur jaringan, pemilihan tanaman, budidayanya pun macam-macam, dari budidaya tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman buah,
budidaya tanaman obat. Kemudian teman-teman di sisi pengolahannya, teman-teman belajar pengolahan pasca panen. Kemudian di sisi pemasaran, teman-teman bisa belajar tentang pemasarannya, kemudian bagaimana menerapkan strategi targeting, positioning yang tepat dengan riset terapan pasar, kemudian juga bisa mengoptimalkan digital marketingnya dengan di bidang manajemen pemasaran. Kemudian untuk akomodasi semuanya, teman-teman belajar tentang manajemennya juga. Jadi teman-teman belajar manajemen agribisnis, manajemen sumber daya manusianya juga, manajemen finansialnya juga. Jadi lengkap dari hulu sampai hilir. Jadi jangan khawatir kalau masuk D3 agribisnis, teman-teman belajar hulu sampai hilir. Menarik sekali ya, banyak sekali yang akan dipelajari dari hulu sampai hilir, akan dipelajari semua di Diploma 3 Agribisnis. Dan terkait dengan pola pembelajarannya Bapak Ibu, nah pola pembelajarannya di Diploma 3 Agribisnis itu seperti apa biar Mas Mbak yang di rumah ini tahu ya. Oke, kalau pola pembelajaran kita menganut dua aja. Jadi yang pertama yang di dalam kampus dan di luar kampus yang sudah berjalan selama ini, dan insya Allah next kita akan lanjutkan begitu. Jadi yang reguler itu kita masih menerapkan pembelajaran daring dan luring, itu masih kombinasi. Daring masih kita lakukan, kemudian luring juga tetap kita lakukan, karena pembelajaran luring itu kan kalau mahasiswa lebih nendang gitu, lebih nyampe materinya kalau daring begitu. Kemudian yang pembelajaran di luar kampus yang sifatnya, kalau di dalam kampus tadi yang reguler terstruktur, kemudian terjadwal. Kemudian yang kedua itu yang pembelajaran di luar kampus. Pembelajaran di luar kampus kami sejak tahun angkatan 2019, berarti tahun 2021 itu kami sudah menerapkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi adik-adik mahasiswa itu kita kirim ke industri, kemudian mereka magang industri di semester 5. Kemudian di semester 3 itu juga adik-adik mahasiswa juga melakukan MBKM di luar magang industri. Jadi kami menerapkan polanya 321. 321 itu berarti 3 semester di dalam kampus yang reguler, kemudian 2 semester di luar kampus MBKM, kemudian MBKM itu termasuk magang industri, kemudian 1 semester itu tugas akhir. Nah, di pembelajaran di luar kampus itu karena kita sudah komitmen dengan 321, mau tidak mau 2 semester itu memang harus di luar kampus. Dan alhamdulillah dari adik-adik mahasiswa kami yang mulai angkatan 2019 sampai angkatan 2001 kemarin, itu mereka mendapat banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman, terutama ketika mereka di industri. Jadi manfaatnya insya Allah sangat banyak, dan testimoni dari adik-adik mahasiswa itu ternyata dengan magang industri itu mereka tidak hanya dapat teori tapi dapat pengalaman, dan juga tidak hanya pengalaman ketika mereka belajar, tapi pengalaman dapat jejaring, pengalaman dapat mitra. Itu ternyata bagi prodi juga menambah banyak mitra dari kegiatan magang industri MBKM gitu Mbak Elina. Baik, jadi nggak usah khawatir nanti belajarnya monoton di dalam kampus, ternyata enggak ya. Nanti belajar di dalam sekaligus ada yang di luar juga, di luar kampus seperti itu, atau MBKM tadi ya disampaikan. Nah itu tadi terkait dengan polanya. Nah kalau terkait dengan metode pembelajarannya itu seperti apa? Mungkin boleh Ibu Rizky, silakan. Oke. Untuk metode pembelajarannya, jadi kalau nanti teman-teman masuk ke D3 Agribisnis ini, teman-teman akan diberikan metode belajar dengan studi kasus dan berbasis proyek, dan tentunya ini akan berkolaborasi dengan mitra industri kami. Nah, metode studi kasus itu seperti apa? Jadi nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, memperoleh data sampai melaporkannya. Nah, sebagai contohnya ya, di mata kuliah yang saya ampuh kemarin, mata kuliah akuntansi perusahaan pertanian, mahasiswa diberikan studi kasus tentang permasalahan keuangan di UMKM. Ternyata permasalahan general adalah UMKM belum memiliki pembukuan yang sistematis, belum memiliki pembukuan yang runtut, dan masih menggunakan pembukuan manual. Nah, sedangkan teman-teman di perkuliahan sudah belajar tentang bagaimana menjurnal pembukuan keuangan yang benar, kemudian menggunakan digital dalam aplikasi keuangan. Nah, itu teman-teman diterjunkan ke lapangan, kemudian membantu UMKM dan bisa merasakan langsung bagaimana sih caranya mengatasi masalah, kemudian memberikan solusi dan bisa bermanfaat juga dengan UMKM. Nah, kemudian berbasis proyek, teman-teman akan dilibatkan dalam proyek
project. Jadi teman-teman akan diberikan project dengan durasi waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Misalnya contohnya di perkuliahan manajemen pemasaran, teman-teman akan diberikan project untuk memberikan ide bisnis, kemudian mewujudkan bisnis tersebut. Bisnisnya jadi dijual ya produknya, kemudian dijual di bazar atau di Car Free Day. Nah, itu menjadikan eksperimen atau pengalaman sendiri dari teman-teman untuk melakukan mengimplementasi ide bisnis dan kemudian menjualnya. Dan semua mata kuliah di program studi ini sudah melakukan dengan metode tersebut. Jadi jangan khawatir, pembelajaran kami mengasihkan, menyenangkan, sehingga coba Mas perlu Oke, baik, menarik sekali ya. Jadi banyak sekali metode yang diterapkan, mulai dari studi kasus, kemudian ada berbasis proyek. Ternyata teman-teman nanti diminta langsung terjun bersama mitra-mitra yang ada, begitu ya. Dan berarti banyak sekali peran mitra dan juga stakeholder, begitu nggih. Nah, di sini bagaimana perannya antara mitra dan juga stakeholder itu dalam menunjang proses pembelajaran tadi? Boleh, silakan Pak. Matur nuwun Mbak Erlina. Jadi peran mitra sangat-sangat signifikan ya, sangat-sangat penting, sangat-sangat vital untuk memperlancar pembelajaran di program studi Diplomatic Agree Business. Jadi alhamdulillah kita punya mitra lebih dari 60. Dari 60 mitra lebih itu, dan insya Allah tahun ini kita akan bertambah mitranya Mbak Erlina. Jadi dari sekian mitra itu kita akan libatkan, kita sudah berjalan dalam penyusunan kurikulum misalnya. Dalam penyusunan kurikulum kita libatkan mitra. Jadi terutama yang kurikulum yang sedang berjalan, kemudian yang kurikulum yang nanti 2024 akan kita jalankan, itu ketika kami menyusun kurikulum, itu kita sudah melibatkan stakeholder, melibatkan mitra dari industri, karena kita tidak bisa menyusun kurikulum itu sendirian, supaya adik-adik mahasiswa ketika nanti lulus itu bisa langsung bisa bekerja gitu. Lah, siapa yang tahu kebutuhannya? Ya industri. Mau tidak mau kita harus melibatkan mereka, kira-kira kualifikasi kompetensi seperti apa yang dibutuhkan oleh industri, itu makanya mereka kita libatkan dalam penyusunan kurikulum. Lah harapannya nanti kurikulum itu bisa menyasar pada kompetensi, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dibutuhkan oleh industri, jadi bisa match. Makanya programnya Mas Menteri kemarin kan link and match itu ya, tujuannya itu bagaimana melingkan antara kampus, dunia kampus terutama di kurikulumnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri, kaitannya dengan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian selain itu ada magang industri. Itu juga mau tidak mau ya jelas kita harus melibatkan industri dalam kegiatan magang industri, dalam kegiatan magang reguler, dalam kegiatan tugas akhir. Kemudian keterlibatan industri itu juga dalam hal praktikum, misalnya kunjungan industri yang setiap tahun kita lakukan terus, kunjungan industri. Jadi mahasiswa itu tidak hanya tahu kondisi agribisnis itu secara dari dosen langsung di kelas, tapi mereka langsung bisa tahu bagaimana manajemen agribisnis yang ada di perusahaan, di industri pertanian, di industri agribisnis, dari mulai benih sampai pengolahan sampai pemasaran, itu mereka jadi tahu kalau mereka kunjungan ke industri. Dan ketika mereka banyak di industri itu ternyata pengalamannya nambah banyak gitu. Pengalaman saja Mbak Erlina, di mulai tahun angkatan 2019 sampai angkatan 2021 kemarin, itu adik-adik mahasiswa ketika mereka sudah di industri, itu tidak hanya satu industri dalam satu semester. Jadi semester 5 misalnya, semester 5 itu adik-adik mahasiswa bisa saja satu semester itu bisa 3 atau 4 industri, karena harus mengikuti mata kuliah yang diambil di semester 5 itu. Sehingga mau tidak mau ya mahasiswa akan dapat pengalaman dari 3-4 industri yang dikunjungi atau dijadikan tempat magang industri selama satu semester di semester 5 itu. Kemudian yang terakhir yang kami berharap dari industri adalah rekrutmen. Jadi harapannya nanti ketika mahasiswa kami magang di situ, dan ini sudah ada data realnya juga, bahwa ada mahasiswa kami yang sebelum mereka lulus itu sudah dipesan Mbak. Sudah bekerja di industri, terutama di Melon ya, di Melon di Jogja itu ada mahasiswa kami yang belum lulus pun mereka sudah dipesan. Karena apa? Ketika magang kinerjanya bagus, produktivitas kerjanya bagus, sehingga industri itu tertarik untuk merekrut dia. Nah itu harapannya ke depan akan semakin banyak industri-industri yang terlibat di kerjasama dengan prodi kami, sehingga harapannya ke depan kegiatan kolaborasi antara mitra industri dengan prodi itu semakin kuat dan semakin intensif, dan manfaat yang bisa dirasakan kedua belah pihak semakin terasa begitu. Itu Mbak. Baik, jadi di sini peran mitra atau stakeholder sangat banyak sekali ya, mulai dari praktikum, mulai dari magang, kemudian bahkan
mitra bisa merekrut langsung dari mahasiswa kami begitu ya Pak. Nah di sini berarti banyak sekali prospek kerja dari lulusan D3 Agribisnis. Nah mungkin bisa dijabarkan prospek kerjanya setelah lulus nanti mereka jadi apa, seperti itu boleh silakan. Siapa dulu? Bu Rizky boleh. Kalau prospeknya itu kan sangat luas ya, jadi agribisnis ini kan bisnis pertanian, belajar dari hulu sampai hilir. Teman-teman pertama bisa jadi wirausaha. Banyak alumni kita yang sudah menjadi wirausaha gitu Pak. Jadi teman-teman belajar hidroponik, teman-teman lulus bisa nanti punya hidroponik sendiri, bisa budidaya tanaman sayuran sendiri, tanaman buah sendiri. Kemudian juga kita belajar arsitektur landscape, arsitektur pertamanan. Teman-teman bisa buka jasa pertamanan, jasa landscape dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa jadi asisten manajer di bidang agribisnis tentunya ya. Teman-teman bisa mengelola manajemen agribisnisnya, mengelola sumber daya manusia dan sebagainya. Kemudian karena kita belajar keuangan, teman-teman juga punya prospek untuk masuk ke instansi perbankan ataupun non perbankan. Kemudian teman-teman juga bisa nanti masuk ke asisten atau tenaga ahli di pemerintahan atau non pemerintah. Baik, jadi banyak sekali ya prospeknya terkait dengan diploma 3 agribisnis ini. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau masuk di agribisnis nanti setelah lulus itu jadi apa, mau kerja di mana, ternyata banyak sekali pilihannya begitu ya. Dan di sini mungkin kenapa harus memilih prodi D3 agribisnis, diploma 3 agribisnis ini? Boleh disampaikan Bapak? Maturun. Yang jelas akreditasi kami itu 3 kali A, Mbak. Jadi di prodi D3 Agribisnis ini dari mulai 2012 sampai 2017 itu A akreditasi, kemudian 2017 sampai 2022 kemarin A, kemudian alhamdulillah 2022 sampai 2027 kami masih A. Jadi ya insya Allah nanti untuk ke depan next kita akan akreditasi unggul Mbak Erlina. Amin. Harapannya nanti kalau sudah unggul nanti peminatnya akan semakin banyak begitu deh. Karena sekarang kan memang harus unggul semua prodinya, apalagi di sekolah vokasi memang dituntut untuk akreditasi unggul untuk D3, kemudian untuk D4-nya memang harus disiapkan juga. Kemudian yang kedua, mitra kami banyak. Jadi kolaborasi mitra dengan kami, dengan prodi D3 Agribisnis banyak. Tadi saya sampaikan ada 60 lebih mitra yang berkolaborasi dengan kami, yang sudah berjalan itu 60 lebih. Mungkin yang next akan mahasiswa tempat magang itu mungkin bisa lebih dari 60 nanti kalau kita data lagi itu bisa lebih dari 60. Kemudian berikutnya prestasi mahasiswa dengan prestasi dosen itu juga banyak. Prestasi dosen itu di PKM, di pembimbingan kegiatan-kegiatan PKM internasional. Kemudian kegiatan matching fund itu kami juga tahun kemarin lolos 2023. Kemudian prestasi mahasiswa juga baik internasional maupun nasional juga kami sudah punya prestasi di situ. Memang untuk lebih banyak nasional nih Mbak Elina ya. Untuk internasional ini beberapa tahun terakhir ini kita genjot untuk prestasi internasional. Sebenarnya banyak peluang-peluang prestasi yang bisa kita arahkan ke adik-adik mahasiswa. Ya. Kemudian yang berikutnya magang industri. Tadi saya sampaikan bahwa kita ada program 2 semester itu yang 1 MBKM tidak wajib, kemudian yang semester 5 ini wajib. Nah, yang magang industri dan MBKM ini menjadi kelebihan kita juga, menjadi keunggulan kita. Dengan adanya magang industri nanti harapannya bisa 2 semester magang industri, magang di 2 semester, harapannya mahasiswa semakin banyak pengalaman yang mereka terima dari bangku kuliah, tidak hanya di dalam kelas maupun tapi juga bisa diterima di luar kelas. Begitu Mbak Elina. Kemudian satu lagi Serkom Mbak. Lagi sertifikasi kompetensi mahasiswa. Kami informasikan juga bahwa di LSP UNS itu ada beberapa skema yang memang diajukan oleh prodi kita, prodi kami gitu nih. Jadi prodi kami mengajukan 3 skema: supervisor agribisnis pemasaran, kemudian manajemen agribisnis KKNI level 5, kemudian yang ketiga adalah produksi benih. Nah dari tiga skema itu, alhamdulillah adik-adik mahasiswa kami itu kami wajibkan untuk mengambil di situ, mengambil satu dari atau mungkin bisa lebih dari satu dari 3 skema itu. Kemudian kami juga punya program, di program studi ada pembiayaan untuk sertifikasi mahasiswa, serkom mahasiswa di luar LSP UNS, sehingga adik-adik mahasiswa kami bisa saja dapat minimal satu. Jadi memang dari SK Rektor memang mewajibkan mahasiswa untuk diploma itu wajib punya 1 serkom, sertifikasi kompetensi. Dan insya Allah alhamdulillah di
prodi kami itu ada beberapa mahasiswa yang punya 2, bahkan ada yang punya 3 ya Bu Rizky. Karena mahasiswa antusias untuk mengikuti itu memang, tapi karena pembiayaannya juga kami harus plotting jadi untuk pembiayaan dari prodi memang hanya beberapa mahasiswa yang bisa ikut, tapi alhamdulillah sudah ada 30 mahasiswa per tahun itu yang tersertifikasi kompetensi dari dana prodi kerjasama dengan LSP Ambisi Bogor, LSP Agribisnis. Kemudian yang untuk LSP UNS itu semua mahasiswa kami wajibkan untuk ikut Serkom. Nah harapannya nanti dengan punya Serkom itu mahasiswa tidak hanya dapat ijazah, tapi juga punya sertifikat kompetensi yang diharapkan bisa dipakai nanti di dunia kerja gitu. Luar biasa sekali, ternyata ya banyak sekali manfaatnya jika masuk di Diploma 3 Agribisnis ini. Jadi nggak ada alasan buat tidak memilih Diploma 3 Agribisnis begitu ya Bapak Ibu. Nah jadi di sini mulai dari akreditasi A, kemudian sudah berkolaborasi dengan berbagai mitra yang sudah banyak sekali tadi sudah disampaikan. Kemudian prestasi dari dosen ataupun juga mahasiswanya tidak perlu diragukan lagi. Selain itu juga ada Serkom mahasiswa yang itu berguna nanti ketika lulus begitu ya Bapak Ibu. Dan di sini untuk terakhir ini pertanyaan terakhir. Nah, closing statement dari Bapak Ibu terkait dengan Mas Mbak mungkin yang masih galau di sana, bingung mau milih yang mana begitu. Hari ini jangan ragu-ragu lagi begitu ya. Boleh silakan Bapak Ibu untuk pesan-pesannya untuk Mas Mbak yang ada di rumah yang masih galau untuk memilih jurusan yang mana begitu. Oke, matur nuwun. Prinsipnya agribisnis ini luas, adik-adik yang nanti insya Allah nanti akan bergabung dengan kami, karena agribisnis ini luas, peluang-peluang kerjanya juga sangat luas, jadi dari hulu sampai hilir, sehingga harapannya nanti adik-adik mahasiswa bisa bergabung dengan kami. Banyak keunggulan-keunggulan di prodi kami, beberapa yang kami sebutkan tadi. Monggo dengan sangat terbuka, adik-adik bisa mendaftar di tempat kami. Kami punya banyak kegiatan-kegiatan yang menampung mengakomodir prestasi mahasiswa. Biasanya anak-anak itu kalau daftar, kalau mereka terakomodir prestasinya kan mereka akan tertarik gitu ya, ada benefitnya. Oh kalau saya daftar di situ benefitnya apa? Lah benefitnya itu adik-adik. Jadi dengan benefit-benefit yang kami tawarkan, beberapa kemudian Serkom, kemudian prestasi mahasiswa, kemudian magang industri, itu beberapa hal yang kami tawarkan. Kemudian banyaknya jejaring mitra industri yang kami punya itu juga menjadi daya tarik juga, termasuk biasanya menjadi pertimbangan utama itu peluang kerjanya. Peluang kerja juga kami sangat luas sekali. Tadi disampaikan oleh Bu Rizky ada perbankan, itu banyak pengalaman dari kami. Itu saya pernah di satu perbankan itu ketemu dengan alumni D3 agribisnis. Kemudian di Kementerian Pertanian juga banyak, di Kementerian Pertanian, di birokrat, dinas pertanian, kemudian di Balai Karantina Tumbuhan di bawah Kementerian Pertanian, kemudian di perusahaan swasta, perusahaan benih, perusahaan makanan. Bahkan kami informasikan lagi bahwa tahun ini kami ada 7 mahasiswa yang magang di Jepang. Itu juga menjadi penarik juga saya kira Mbak Elina. Betul Pak. 7 mahasiswa ini sekarang posisinya di Jepang, magang di Jepang selama 1 tahun. Sehingga nanti harapannya bisa menarik minat adik-adik untuk bisa mendaftar di D3 Agribisnis. Gitu aja Mbak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rizky nih, pesan-pesan buat Mas Mbak yang baru bingung begitu ya. Kayaknya tadi sudah diborong sama Pak Mbak. Jadi ada quotes yang bagus ini teman-teman. Jadi agribisnis itu adalah investasi yang sangat penting karena menghasilkan hasil pertanian yang menyuburkan tubuh dan jiwa. Jadi jangan ragu untuk menginvestasikan dirinya untuk terjun ke dunia agribisnis seperti yang tadi Pak Kunto sebutkan. Kita belajar dari hulu sampai hilir. Jadi insya Allah teman-teman ketika masuk, teman-teman akan menguasai kompetensi agribisnis, jadi tidak akan rugi karena teman-teman ketika lulus prospek pekerjaan terbuka luas untuk teman-teman. Oke, baik, terima kasih Ibu atas quotes-nya. Ada quotes-nya ya ini tadi. Nah, jadi hari ini kita udah mengenal lebih dekat terkait dengan Diploma 3 Agribisnis SV UNS. Jadi sudah ada gambaran begitu ya, betapa serunya ternyata masuk di Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi UNS ini. Nah, hari ini cukup sekian dulu. Izinkan saya menutup dengan pantun begitu ya. Jadi tolong dibantu jawab cakep begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Hari ini podcast bersama saya
Cakep. Membahas program studi idola. Cakep. Mari bergabung ilmu diperkaya. Cakep. Di Universitas 11 Maret Diploma 3 Agribisnis menyala. Cakep. Saya Armia Mega pamit undur diri, sampai bertemu di Diploma 3 Agribisnis